Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kita, yaitu Ruang Lingkup Digital. Podcast yang membahas tentang isu-isu pendidikan dan digital. Nah teman-teman, sebelum kita mulai podcast pada kali ini, mari kita renungkan diri kita. Apakah diri kita sudah memanfaatkan teknologi dengan benar atau belum, atau bahkan kita sudah kecanduan. Nah dari situ saya telah mengundang pakar di bidangnya, yaitu pertama adalah Mas Rohman dari Universitas Win Saizu. Iya. Halo teman-teman semuanya. Terima kasih kepada host kita Mas Hasbi yang telah mengundang saya di sini. Ya, saya senang sekali bisa diundang di sini ya di podcast Ruang Digital. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mas Rohman. Kedua adalah Mbak Jilan dari mahasiswi Win Saizu. Ya, terima kasih kepada host kita hari ini yaitu Mas Hasbi Humaisi Abilah karena telah mengundang saya untuk membahas tentang isu-isu digital literasi. Nah, Mas Rohman tuh di Win Saizu udah ngampus berapa lama? Saya di sini sudah kurang lebih mau 6 semester. 6 semester. Berarti sekarang semester 6. Nah, berarti sudah pahaman tentang isu-isu digital pada era ini. Untuk paham sih sepertinya saya agak kurang terlalu mendalam ya. Mungkin tapi sekedar tahu saja dasar-dasarnya gitu. Paling hanya seperti itu yang saya tahu. Iya. Kalau Mbak Jilan di Win udah berapa tahun? Sudah 3 tahun, mau jalan 3,5. Sekarang kan semester 6. Semester 6. Berarti sudah memahami tentang digital, udah belajar kan matkul-matkul gitu emang ada kan? Sudah ada, alhamdulillah ada dari dosennya. Dari dosennya. Biasanya kalau matkul kayak gitu membahas tentang apa? Tentang cybercrime ada, terus kayak bullying di media sosial ada, atau kecanduan internet ciri-cirinya. Wah lah, paham. Kalau Mas Rohman gimana mempelajarinya? Saya mempelajarinya itu secara individual, maksudnya secara kehidupan sehari-hari gitu. Kayak misalkan kita bisa melakukan dengan editing video, itu kan termasuk teknologi gitu. Ada AI, kita bisa memanfaatkan AI, contohnya seperti itu. Bahkan ada teman-teman saya yang bisa memanfaatkan teknologi dengan cara bisa berjualan di online shop kan bisa seperti itu. Oh iya. Bahkan di teknologi ini kita bisa bisa lebih kembangkan lah. Sebagai seorang mahasiswa kan tahu sendiri mana baik dan mana buruknya teknologi yang bisa kita gunakan. Paling seperti itu, Mas. Seperti itu kan pada masa kini kan banyak anak-anak mahasiswa yang udah kecanduan kan, kecanduan digital, gadget. Apalagi kita kan sehari-hari selalu memegang namanya handphone. Ya, entah kita menatap layar terus sama 5 jam, 7 jam, bahkan ada yang lebih 9 jam. Bahkan HP itu banyak keseharian kita. Bangun tidur kita megang HP, mau mandi megang HP, bahkan mau sholat pun kita kadang lalai. Kita lebih mementingkan HP, handphone, ya nggak sih Mas? Betul. Bahkan terus itu saya mau tanya kepada Mas Rohman dan Mbak Jilan ya, gimana cara menanggulangi itu biar kita tuh tidak kecanduan gadget, terutama untuk mahasiswa. Kan Mas Rohman juga mahasiswa, pasti paham lah. Oke, untuk mengatasi kecanduan gadget ini kita bisa mengatasinya kayak misalkan kita dari rasa kita sendiri, tumbuh dari rasa kita sendiri. Contoh kita bermain game nih, orang masih pasti nggak mungkin menghilangkan rasa bunek-buneknya atau stres pasti dengan melampiaskan dengan game, ya kan? Seperti saya sendiri contohnya gitu kan. Saya biasanya bermain game, namun ketika saya lagi tumbuh rasa wah makin asik nih berjam-jam gini ini wah makin lama makin asik, tapi kita harus merespon dengan otak kita, berpikir wah ini lama-kelamaan bisa bahaya nih, aku nggak bisa melihat jam, entah jam sholat, jam belajar kita, bahkan jam sehari-harian yang biasanya sudah terjadwal, entah kita bisa berorganisasi atau itu bisa terlalaikan. Itu bisa karena kecanduan. Bahkan bisa merugikan kita, bahkan kerugian dalam fisik gitu. Contohnya bisa merugikan mata karena radiasi cahaya di handphone gitu kan. Terus juga bisa saraf di tangan kita bahkan bisa mati gitu loh. Kebiasaan memegang HP yang berlebihan gitu, mencet tombol yang terlalu berlebihan gitu, bahkan itu bisa mengaruhi mentalitas kita gitu loh Mas. Gitu. Cara tipsnya untuk menghindari itu kita itu jangan sampai terbawa suasana yang terlalu asik gitu, kayak di zona nyaman. Kayak contoh kita bermain, wah udah mulai asik nyaman di tempatnya gini nih, kayak enak banget. Terus kayak kita harus cepat-cepat
berpikir lebih ke depan lagi. Oh ya, ini nggak boleh lama-lama nih, udah lihat jam, harus lihat jam. Ini gitu ibaratnya. Hal lain ya, misalkan kecanduan gadget. Contoh tiktokers. Kayak tiktokers kita di tiktok kan banyak cewek-cewek nih, misalkan cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang joget-joget ini itu ya kan, itu bisa kecanduan kan. Dengerin lagu sedikit aja langsung joget, kayak contoh Velocity kemarin yang viral itu kan. Velocity yang kayak gini Nah, ya itu bisa iya. karena kecanduan, karena terlalu asik ya, itu kayak kita terlalu nyaman di zona tersebut. Kita tidak memandang lingkungan sekitar lain karena kita terlalu asik di dunianya itu. Nah, itulah kita bisa mengakibatkan kecanduan. Kita tidak melihat sekitar kita dan kita tidak melihat bahayanya kecanduan di gadget seperti itu. Jadi tips-tipsnya paling seperti itu, kayak kita harus benar-benar tahu bahayanya yang mana dan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat gitu. Kalau kita tidak tahu mana yang berbahaya dan manfaat, pasti bakalan kecanduan terus-menerus, dan itu bisa mengakibatkan kita kena mental, bisa mentalitas kita kena, dan itu bisa memperburuk akademis kita, contohnya sebagai seorang mahasiswa, ya kan? Benar? Iya, benar sekali. Terus juga kita bisa sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, contoh bisa ke teman-teman lain, itu dampak buruknya seperti itu kan. Paling itu yang saya tahu gitu. Mungkin Mbak Jilan bisa. Mbak Jilan gimana? Pendapat Mbak Jilan gimana cara menanggulangi kecanduan di gadget pada mahasiswa gitu? Ya, seperti yang Mas Roman bilang tadi, ya saya setuju ya. Nah, itu kan kita kan sebagai mahasiswa sudah dewasa, sudah benar-benar kayak melewati tahap remaja. Jadi pikiran kita kan udah matang, udah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kalau misal kita udah berpikir, wah ini misal ya kita beribadah sholat ya, jam-jam sholat itu kalau kita pasti pegang HP, kita langsung sholat dulu lah gitu loh. Jangan lah masih asik lah, itu kan berarti artinya kita belum dewasa. Belum ada pikiran, oh ini buruk nih kalau aku masih lanjut main padahal udah waktunya sholat, atau wah aku masih ada tugas tapi aku pengen main. Nah, yang kalah yang apanya, tugas, sholat, atau mainnya yang kalah biasanya? Tugas. Tugas ya. Nah, itu kan berarti kita belum dewasa, belum ada pikiran matang. Maka dari itu kita ya sebagai orang yang udah berpikiran dewasa harus tahu mana yang baik, mana yang buruk, seperti kata Mas Rohman. Nah, itu tipsnya itu tadi kayak kita menyisihkanlah waktu sebentar, lepas dari handphone, entah itu misal satu harian, kita libur hari Minggu misal ya kosong, kita main, ngajak teman kemana, lepas dari handphone, kita ngobrol, kita sharing materi atau sharing pembelajaran lain gitu ya, pengetahuan. Nah, seperti itu. Terima kasih ya. Sedikit menambahkan ya. Kalau misalkan kecanduan gadget itu kan bisa merusak manajemen waktu kita. Kayak kita sudah menjadwalkan waktu kita itu, misalkan kita jam sekian ini mau ngapain, mau kegiatan ini. Tapi tiba-tiba kayak rasa penasaran kamu terhadap game. Ya kemarin aku kalah, aduh pengen menang hari ini, pengen dapat misalkan mythical glory, apalah ya gitulah ya, sebagai MLers gitu yang suka main Mobile Legends terutama, mungkin bisa merasakan seperti itu karena kecanduan bermain game, karena bisa itu mengakibatkan rusaknya manajemen waktu kita. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih ya Mas Rahman, Mbak Jilan atas jawabannya. Selanjutnya gini kan, karena pada masa kini kan sekarang gadget, digital, kayak handphone, internet, semua kan udah diakses oleh kita. Terus gimana tuh cara memanfaatkannya kan dan lebih baik kayak kita menggunakannya biar kita tuh bermanfaat, tidak jadi sia-sia, bermanfaat bagi orang lain. Kan tadi kan Mas Rahman dengan cara kayak TikTok, TikTok Shop, online shop. Nah, gimana cara yang lain biar kita tuh mengaplikasikannya dengan baik? Mengaplikasikan, bisa dengan cara personal branding. Misalkan ada konten kreator nih, contoh seorang konten kreator membuat konten edukasi, bisa contohnya seorang guru, calon guru, terutama mahasiswi yang di kampus Unsaisu ini ya, bisa ada tugas misal contoh buat konten edukasi dengan cara berbagai hal edukasi, seperti contoh kita bisa memanfaatkan teknologi seperti gadget, handphone
Nah, di situ kita bisa mengupload YouTube, di TikTok dengan konten-konten berbagai edukasi ya. Misalkan contohnya itu kayak tentang tata cara berwudu, materi-materi perkuliahan yang buat di jenjang-jenjang SMA, SMP maupun di SD seperti itu. Paling selain itu juga konten kreator lain, misalkan kita dengan cara yang asik, kayak misalkan kita bermain game di dalam konten tersebut ya, kayak misalkan ada di dalam konten itu satu orang ada 2 orang. Nah, di dalam konten itu kita bisa merombak sebuah mungkin kita sebagai konten kreator ini mahasiswa ya atau mahasiswi itu membuat tugas edukasi itu bisa contohnya dengan pembelajaran. Di dalam video tersebut ada beberapa orang yang kayak memainkan peran, ada seorang guru dan murid ya, mahasiswa yang menjadi murid seperti itu. Paling tapi dengan cara yang jangan monoton, yang sekiranya itu yang zaman-zaman sekarang yang lagi hype-hype-nya itu ya kita up gitu loh, kayak kita mengikuti perkembangan zaman. Biar apa? Biar tidak terlalu tertinggal dan itu tidak terlalu monoton dan itu bisa menarik perhatian para penonton. Paling seperti itu. Oh iya, terima kasih. Nah, sekarang gimana pendapat Mbak Jilan tentang pemanfaatan digital pada era ini? Ya, kan saya kan semester 6 sekarang. Nah, baru semester 6 ini alhamdulillah ada mata kuliah Social Media Education yang dapat tugas dari dosen suruh mengupload kayak video tentang pembelajaran, entah itu tentang motivasi pembelajaran atau tutor-tutor lainnya. Nah, itu bisa menjadi kayak pemanfaatan teknologi di bidang positifnya gitu. Ya, paling Kayak gitu Mbak Jilan. Iya. Terima kasih untuk narasumber yang telah datang di podcast kali ini. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung podcast pada episode kali ini. Nah, sebelum kita selesai di podcast kali ini dan bintang tamu kita pulang, nah, saya ingin meminta saran dan pesan kepada Mas Roman dan Mbak Jilan kepada penonton podcast kita. Sarannya adalah tentang dunia digital dan kita supaya tidak kecanduan di dalamnya. Oke, saran, pesan apa saran nih? Saran dan pesan. Oke, dua-duanya. Dua-duanya. Saran dan pesan. Mungkin saran saya ya, mungkin sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa manajemen waktu yang lebih baik gitu. Itu pesan nggak sih? Iya, pesan aja Mas Roman. Bisa. Berarti kita harus bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Iya. Terus juga Biar kita tidak lalai. Ya, kayak benar sekali. Kadang Iya. kita kan lihat pada zaman sekarang anak-anak muda, terutama ya mahasiswa juga, anak SMP, terus ya apalagi saya anak SD. Kenapa? Karena sudah difasilitasi oleh HP. Berarti ya peran Zaman orang tua juga sekarang ya. penting ya. Peran Penting orang tua, banget. lingkungan kita juga penting untuk mengedukasi anak-anak. anak-anak. Karena apa? Karena bisa kecanduan HP. Apalagi anak sekarang udah difasilitasi HP. Sekarang bisa main Ada HP di wifi mana-mana, biasanya. di rumah udah bisa HP-an, dudukan kayak gitu. Nah, itu dia yang bisa berbahaya karena kecanduan nonton setiap hari kan sebagainya. Nah, orang tua harus bisa mengedukasi anak-anaknya, terutama ya orang tua, karena apa? Dia selalu mengawasi anak-anaknya di rumah. Oke, untuk saran sama pesan yang bisa saya sampaikan mungkin para penonton ya, untuk para penonton dua-duanya ini saran dan pesan kita bisa harus manajemen waktu yang tadi ya, manajemen waktu. Terus juga kita harus tahu waktu mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, contohnya tugas-tugas kita yang harus didahulukan terselesaikan seperti itu. Nah, kita harus apalagi ya belajar mengenai edukasi tentang teknologi zaman sekarang itu, bagaimana berbahayanya, bagaimana cara pemanfaatannya, karena tanpanya kita belajar hal tersebut kita bisa kayak lost gitu loh, kayak lost dalam arti hal kita nggak bisa terkontrol dalam hal pemakaian teknologi digital seperti itu. Jadi kita harus sebagai seorang mahasiswa ya, untuk seorang mahasiswa Ya, seorang mahasiswa harus lebih tahu lagi dari kita harus pemanfaatan terutama dengan AI. AI ini bisa bermanfaat dan juga bisa tidak bermanfaat. Yang bahkan tidak bermanfaatnya itu seperti kita kayak hal-hal negatif lainnya itu, contohnya membuat prompt atau ChatGPT itu kan, menggunakan ChatGPT prompt dengan
untuk membuat contoh foto atau video dengan cara curang ataupun itu untuk mempersingkat tugas-tugas Iya. gitu. Kayak contoh harusnya tugas itu harus menggunakan Canva, dengan malah kita harusnya Menggunakan AI. ya, contoh Tapi foto. itu sebenarnya tidak apa-apa kan Mas Roman, apa Iya. kita bisa menyesuaikan waktunya. Ya bisa menyesuaikan waktu, Oh, tidak iya. masalah, tergantung Sikon, ketentuan, ya. situasi dan Situasi, kondisi, dan iya. juga itu ketentuan dari dosen maunya membuat menggunakan platform apa gitu kan. Iya, terima kasih Mas Roman ya atas saran dan pesannya. Ya, oke. Ya, terima kasih telah mendengarkan podcast kita pada episode kali ini. Mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan di acara pada episode kali ini. Kalau ada salahnya itu datangnya dari diri kita pribadi, kalau ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.